lagi di konferensi bawah pohon JCDC bersama saya Miss Jessica, psikolog klinis anak dan remaja yang hari ini akan membantu mendampingi untuk kita kongko-kongko berfaedah dalam topik pentingnya kita mengoptimalkan kemampuan dan perkembangan anak di masa pandemi. Karena memang saat ini isunya sedang banyak adanya keterlambatan perkembangan pada anak-anak yang lahir di era pandemi. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan membahas dan mengupas lebih lanjut. Hari ini saya sudah bersama dengan Miss Nadia yang sama-sama adalah sebagai psikolog klinis anak dan remaja di JCDC juga. Hai Miss Nadia. Halo Miss apa Jessica. kabar? Baik. Iya Miss, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang stimulasi perkembangan anak-anak usia dini terutama di era pandemi ya Miss Nadia ya. Karena kan kalau dari fenomena yang saya rasakan sendiri nih sebagai psikolog itu banyak sekali saya mendampingi anak-anak yang mengalami keterlambatan perkembangan. Dan memang anak-anak yang ditangani itu lebih banyak usia dini yang kalau saya lihat di data kelahirannya 2019, 2020 gitu ya Miss ya, benar-benar yang kalau kata orang tua ini anak pandemi nih. Dan masalahnya itu kalau di saya ya banyak sekali yang misalnya keterlambatan bicara, kesulitan makan, lalu tidak ada interaksi seperti itu. Nah, kalau Miss Nadia sendiri gimana nih semenjak pandemi? Apakah ada perbedaan klien-klien yang ditangani gitu, Miss Nadia? Ya, betul banget ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus fenomena yang dimana anak-anak tuh mengalami keterlambatan. Nah, yang biasanya jadi aware adalah bicara ya, Miss ya. Iya, betul. Aduh, belum ngomong nih, atau belum jalan nih, gitu ya. Yang benar-benar terlihat. Jadi aspek-aspek yang sebenarnya perlu dipersiapkan sebelum itu. Bahkan nggak dipertanyakan, misalnya ada anak-anak yang takut ketemu orang, taunya ada juga isu-isu itu. Jadi sebenarnya fenomena ini mulai memang munculnya di masa pandemi ini gitu ya, karena mungkin anak-anak tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa eksplorasi, bisa ketemu orang gitu ya. Terus sensasi sensori yang mestinya dia dapatkan atau eksplorasi gerak gitu ya, yang mestinya dia bisa gerak gitu ya, jadi terbatas nih lingkupnya gitu di area rumah gitu ya. Jadi sehingga itu mempengaruhi tuh aspek-aspek perkembangan gitu. Padahal anak-anaknya punya potensi yang bagus-bagus sekali. Jadi kalau dilihat kemampuan berpikirnya, keinginan untuk taunya, keinginan untuk eksplornya tuh tinggi banget gitu. Tapi dan orang tuanya juga ya Miss ya, kalau dilihat belakangan kelihatan orang tua zaman sekarang tuh aktif gitu. Semangatnya luar biasa ya. Semangat banget gitu. Ayahnya juga terlibat, keren banget. Ibunya juga mau tahu tapi bingung. Gimana nih? Aduh belum jalan, aduh belum ngomong, aduh takut orang, jadi bingung gitu. Jadi aktif, ada potensi anaknya, orang tuanya aktif, tapi bingung untuk tahu gimana caranya. Nah itu yang sebenarnya jadi penting sebenarnya untuk orang tua, karena selalu saya tekankan tidak ada sekolah untuk orang tua, tidak ada buku panduannya gitu ya. Banyak sekali yang dilakukan, jadinya akhirnya trial error dari pola pengasuhan sebelumnya yang mungkin belum tepat atau belum sesuai untuk perkembangan gitu. Tadi Miss Nadia udah singgung-singgung sedikit nih, ada terkait dengan stimulasi lingkungan, ada terkait dengan sensori gitu ya. Nah, boleh nggak Miss Nadia rangkum sedikit gitu ya, sebetulnya poin penting apa sih yang perlu kita note gitu ya dalam membantu mendampingi perkembangan anak-anak usia dini, dan apakah sebenarnya ada kaitan dengan perkembangan otak juga ya Miss ya? Karena beberapa kali saya tangkap pemahaman orang tua, seiring berjalannya usia pasti nanti otak dan perkembangan itu akan berjalan sendiri gitu. Nah, apakah hal itu benar ya Miss Nadia ya? Oke. Pasti berkaitan banget dengan otak, karena otak itu seperti chipnya gitu di manusia, dan itu sebenarnya sudah mulai berkembang dari masa kehamilan dan kelahiran gitu. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah beberapa masa di kehamilan, lalu proses kelahiran, dan juga setelah lahir tuh itu yang nggak kalah penting gitu ya. Di masa kehamilan bagaimana mempersiapkan kehamilannya, apakah kehamilannya dipersiapkan, terus kondisi kesehatannya, lalu aktivitas bergerak dari ibunya misalnya seperti itu, dan kesejahteraan mental ibunya ya. Di masa kehamilan ketika ibu-ibu yang stres itu akan lebih berisiko untuk mempengaruhi kondisi janinnya gitu. Lalu proses lahirnya gimana? Perlu dilihat juga apakah ada preeklamsia, prematur, dan lain sebagainya. Tapi kita perlu ingat bahwa itu faktor resiko, Miss Jessica. Nggak bisa kalau di perkembangan atau di manusia A sama dengan B. Misalnya
ibunya stres nih, udah pasti anaknya begini, gitu waktu hamil. Atau anaknya lahirnya prematur pasti begini. Kita nggak bisa menjudge atau menilai berdasarkan hanya satu aspek aja. Jadi banyak sekali faktor-faktor lain. Tapi itu salah satu faktor yang mungkin bisa orang tua aware atau persiapkan nih dari sekarang gitu. Lalu yang tidak kalah penting adalah setelah lahir, gitu ya. Setelah lahir, apa nih yang harus dilakukan? Kadang orang tua ada yang bilang, lahir saya ngapain ya Miss? Ini nangis, susuin. Mau diapain ya ini mau diapain ya? Kadang banyak orang tua yang gitu ya. Ini mau diapain ya anaknya? Diajak ngomong belum bisa, diajak main belum bisa, dikasih mainan nggak ngerti gitu ya. Jadi bingung nih kalau 0 sampai 3 bulan ngapain nih? 3 bulan udah mulai bisa apa sih gitu ya. Memang sekarang banyak sekali di internet chartnya ya. Oh, umur segini harus bisa apa, umur segini harus bisa apa. Orang tua mungkin bingung, bisa tapi gimana nih, langsung diberdiriin, mungkin umur 12 bulan berdiri langsung diberdiriin gitu. Padahal itu ada proses-proses lain yang perlu dipersiapkan gitu. Jadi dari 3 aspek tadi kita perlu lihat bahwa otak itu sangat luar biasa berkembang di masa-masa itu, dan sangat dipengaruhi faktor-faktor yang tadi, dan bagaimana kita mempersiapkan kebutuhan stimulasi perkembangan mereka sehingga akhirnya mereka bisa berkembang optimal. Oke, jadi memang stimulasi itu perlu dipersiapkan dengan matang ya Miss ya, karena untuk menunjang si perkembangan otak yang lagi pesat-pesatnya di usia dini 5-6 tahun pertama ya Miss Nadia ya. Oke. Nah, di JCDC sendiri kan kita juga menyediakan kelas stimulasi atau enrichment class. Nah, Miss Nadia boleh jelaskan secara singkat nggak, itu tuh sebenarnya sama nggak sih dengan kita memfasilitasi stimulasi atau seperti apa ya Miss? Nah, itu sebenarnya enrichment class adalah jawaban dari pertanyaan para orang tua. Gitu. Saya sendiri sebagai orang tua yang juga belajar di perkembangan, ada area-area yang kita nggak tahu ya Miss ya. Area-area misalnya kesehatan dari dokter spesialis anak, area-area motorik dari fisioterapi, area-area sensori gitu yang lebih mendalam lagi, area-area bicara gitu. Makanya di enrichment class ini adalah program khusus sebenarnya yang dirancang oleh para praktisi. Yang tadi ada psikolog klinis dan pendidikan, ada okupasi terapis untuk sensori dan motorik halus, ada juga fisioterapi buat motorik kasarnya, ada juga untuk bicaranya, terapi wicara gitu ya. Dan juga setiap 3 bulan sekali di screening pertumbuhannya oleh dokter spesialis anak untuk lihat apakah dia bertumbuh. Karena tadi praktisi yang tadi melihat perkembangan kan, tapi pertumbuhannya hanya bisa dilihat dari fisik sama dokter spesialis anak. Itu harapannya bisa menjawab gitu. Mereka harus bisa apa dan bagaimana gitu melakukan aktivitas untuk mencapai goal itu. Lalu di screening juga Miss per 3 bulan, dicek ada yang perlu di concern nggak gitu. Jadi kelihatan ya Miss ya kalau ada yang masih butuh dioptimalkan lebih lanjut gitu ya Miss. Dan ini ada dari umur 0 sampai 6 tahun. 0 sampai 6 tahun. Nah, sebelum 0 tahun tadi di masa kehamilan itu penting sekali. Jadi di situ pun ada kelas Loving Bear sebenarnya, yang isinya ada psikolog klinis anak dan remaja, ada psikolog dewasa untuk mempersiapkan kondisi mental orang tuanya, ada juga dokter kandungan untuk mempersiapkan kesehatannya si janin, terus dokter laktasi, bidan dan lain sebagainya yang memang para praktisi ini dalam bentuk rekaman nanti orang tua akan dapatkan tuh. Jadi bisa mendapatkan informasi yang sangat lengkap, mempersiapkan dari kehamilannya sehingga nanti bisa berkembang lebih optimal gitu. Langsung dengan para praktisi yang di bidangnya ya Miss ya, jadinya tepat nih pasti informasi yang diberikan ya Miss ya. Karena kan kebayang ya Miss kalau kita nggak tahu apa-apa nih jalanan ke depan bingung nih, tapi kalau udah kebayang nih. Dituntun ya Miss? Iya dituntun, oh bidannya mungkin cerita caranya gini nih mandiinnya, dokter laktasinya cerita, oh nanti kalau asinya nggak keluar begini nggak apa-apa loh, kita kan tenang ya kalau tahu ya. Tapi waktu nggak tahu, mungkin pas melahirkan, aduh kok nggak keluar asi, stres. Lihat gitu di sosmed, wah udah ada yang asinya 1 kulkas gitu ya Miss ya. Jadi stres gitu ya, terus banyak sekali kalau di sosial media kan yang bagus-bagus tentang pola pengasuhan gitu ya, sehingga kita merasa jadinya sendirian, kebingungan gitu. Kita nggak tahu apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan. Nah, sebenarnya dari proses kehamilan ini dibantu nih dari enrichment class. Salah satunya tadi kelas Loving Bear. Nanti setelah lahir ada juga dari 0-3 bulan
kelas-kelasnya, lalu 3 sampai 6 bulan sampai nanti 6 tahun. Oke, Begitu. jadi untuk kelas enrichment ini kelasnya itu dibuat kategorinya berdasarkan usia, tapi termasuk dari sebelum lahir ya. Iya. Jadi ibaratnya ibu hamil begitu Iya, ya. iya. Jadi ibu hamil, kemudian setelah lahir 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan dan seterusnya sampai tadi di usia 6 tahun. Iya, Iya, betul. dan itu didampingi oleh para praktisi sesuai bidangnya ya Miss ya. Iya, Jadi iya. tidak hanya satu tapi banyak, karena kan kalau bicara perkembangan anak nggak mungkin hanya dari satu sudut pandang ya Miss Nadia ya. Oke. Contohnya ibaratnya gini nih Miss, kalau kita lihat anak itu holistik seperti kita ngelihat gajah, taunya psikolog cuma bisa ngelihat bagian kepala, dokter ngelihatnya bagian badan, Iya. okupasi terapis kakinya, fisioterapis gadingnya, terapis bicara misalnya buntutnya, belalainya gitu. Jadi ketika kita bekerja bersama-sama dalam multidisiplin ini, itu yang mempersiapkan perkembangan mereka. Gitu. Jadi optimal ya Miss Iya. ya. Oke. Tapi Miss ada concern sekarang ini kan kita masih di era pandemi ya Miss ya. Kelasnya kan mungkin idealnya dilakukan onsite, tapi apakah ada kelas online juga? Lalu boleh dijelaskan seperti apa ya Miss dinamikanya kalaupun ada dua versi seperti itu? Ya, jadi kalau di enrichment class itu memang betul ada sesi online dan onsite. Cuman enrichment class ini agak sedikit berbeda daripada kelas-kelas pada umumnya. Jadi orang tua membayangkan kalau online tuh anaknya di depan layar, lalu mengikuti instruksi dari gurunya gitu ya. Sedangkan di enrichment class ini, walaupun orang tuanya juga onsite, orang tuanya yang akan melakukan aktivitas bersama si anak. Khusus untuk usia 0 sampai 5 tahun ya, Miss. Karena kita tahu 80% otak berkembang di usia itu gitu Iya. dan sangat pesat. Jadi kenapa orang tua dilibatkan adalah supaya mereka memahami gitu apa yang menjadi hal utama, pentingnya. Kenapa aktivitas ini perlu dilakukan dan merasakan feel-nya ketika melakukan ini bersama si anak. Jadi ketika mereka kebingungan, ada praktisi di situ yang mendampingin. Oh, kita bisa bertanya, kita bisa nanti praktisinya memberikan mungkin saran untuk bisa dilakukan di rumah. Itu yang onsite. Dan kalau yang online, orang tuanya akan melakukan aktivitas itu bersama si anak dalam bentuk rekaman. Lalu rekamannya akan dikirim. Dan di sesi online-nya anaknya hanya sekitar 15 menit dengan praktisi. Itu untuk interaksi dengan teman sebaya, bernyanyi, melakukan aktivitas-aktivitas sederhana untuk bisa melatih perkembangan berpikir mereka. Tapi nanti sisanya orang tuanya tuh yang diskusi dengan praktisinya. Itu untuk 0 sampai 5 tahun, Miss. Iya. Jadi untuk kelas 5 sampai 6 tahun yang kita tahu istilahnya udah dikasih modal nih 80% otaknya, orang tuanya bisa istirahat. Iya. Jadi di 5 sampai 6 tahun orang tuanya tidak mendampingi lagi. Karena itu adalah kelas khusus untuk mempersiapkan mereka masuk sekolah dasar. Yang mendampingi akan didampingi oleh psikolog pendidikannya. Nanti akan mendapatkan tes IQ, tes kesiapan sekolah, tes potensi kecerdasannya. Lalu konseling juga dan juga diskusi dengan psikolog pendidikan untuk penjuruan di SD-nya sesuai dengan profil si anak gitu. Itu sangat penting buat nanti si anak ditempatkan di sekolah yang sesuai dengan profil mereka. Lalu juga ada laporan khusus yang dibuat memang untuk mempersiapkan mereka masuk ke sekolah dasarnya. Jadi memang ada sedikit perbedaan, tapi memang basically atau biasanya didampingin orang tuanya, fokusnya untuk orang tuanya memahami nih. Oh, kenapa ya harus bisa ini? Caranya gimana ya? Terus bagaimana cara main dengan anaknya gitu ya? Nanti akan dipandu ya Miss ya. Oke. Wah, ini menarik banget dan benar-benar paket komplit loh ini Miss. Saya ngebayanginnya gitu ya, benar-benar dipandu oleh praktisi, lalu nanti orang tua juga merasakan juga bagaimana bermain bersama dengan anak, karena memang bermain bersama anak tidak semudah itu ya Miss ya sebenarnya ya. Ya. Lalu kalau untuk yang onsite berarti seperti apa Miss? Apakah juga orang tua boleh ikut masuk gitu? Kadang-kadang orang tua berpikir, kalau ditemenin orang tua terus nanti jadi nggak mandiri ya anaknya ya, gimana ya? Gitu. Kira-kira gimana Miss Nadia kalau untuk yang onsite? Yang onsite orang tua atau pengasuh boleh masuk, maksimum 1 orang. Di situ nanti praktisinya, psikolognya, dan tadi terapisnya akan mendampingi dan memberikan aktivitasnya. Tapi yang melakukan orang tua bersama anak. Jadi nanti diobservasi dan dipandu oleh para praktisi gitu ya. Jangan ngerasa seperti itu dinilai, tapi lakukan itu seperti momen yang pacaran bersama anak gitu, yang akan berlalu setelah 5 tahun gitu. Dan sebenarnya kemandirian bukan dinilai dari dia ditinggal di kelas yang hanya cuma 2 jam, Miss.
gitu. Ketika di dalam kelas ada kelihatan atau terlihat dari praktisinya ada sesuatu concern dari kemandiriannya, itu terlihat ada dengan tidak adanya orang tua. Dan itu malah akan sangat terbantu ketika orang tua ada di situ, dipandu bagaimana membantu meningkatkan kemandiriannya. Gitu. Berarti yang onsite pun juga orang tua tetap bisa merasakan bermain bersama anak dan diobservasi dan dipandu secara langsung ya, bahkan ya sama praktisinya seperti itu. Jadi kalau boleh ditarik kesimpulannya, apa aja nih yang bisa didapatkan anak maupun orang tua dari program enrichment ini, Miss Nadia? Yang didapatkan adalah si anak mendapatkan kegiatan-kegiatan, aktivitas yang menstimulasi semua aspek perkembangannya, sehingga semua aspek perkembangannya bisa berkembang optimal, gitu ya, menghindari faktor-faktor resiko yang menyebabkan adanya keterlambatan. Gitu. Makanya kelas enrichment class ini adalah khusus untuk anak-anak yang tidak ada masalah perkembangan. Gitu. Kalau memang dia ada masalah perkembangan, akan diarahkan untuk melakukan intervensi pemeriksaan dan juga intervensi yang individual. Tapi di enrichment class ada grup nih. Jadi nanti ada dinamika kelompok seperti konflik antar teman sebaya, berantem, rebutan, itu juga yang akan dipandu bagaimana nih cara mengatasinya. Mungkin orang tuanya nanti punya siblings gitu, juga tahu caranya gimana sih melihat si konflik itu sebagai proses belajar buat si anak. Lalu orang tua akan mendapatkan ilmu yang luar biasa untuk mendampingi mereka. Jadi kalau kita bayangkan orang tua atau menjadi orang tua itu seperti melihat jalanan ke depan yang tertutup kan, kita nggak tahu nih ada apa ya di depan. Tapi sekarang kami mendampingi para orang tua menjadi temannya, menjadi partnernya untuk membuka jalan itu sehingga orang tua terbayang nih, oh taunya begini ya, oh taunya begini ya, saya mesti gimana ya, saya tahu apa yang perlu dilakukan, sehingga itu jadi semakin mempermudah proses pengasuhan dan juga stimulasi buat si anak. Gitu. Bagus sekali tadi kata kuncinya menjadi partner ya. Jadi para praktisi di JCDC tidak menjadi guru, tapi malah mungkin banyak belajar juga dari orang tua, dinamika orang tua dengan anak seperti itu ya, Miss Nadia. Karena kita jalannya sama-sama nih untuk bisa membantu anak berkembang dengan optimal. Dan seperti yang kita tahu, anak-anak ini kan sebenarnya generasi penerus bangsa ya, Miss ya. Dan kalau kita bisa mengembangkan mereka dengan optimal, kenapa tidak? Gitu ya. Dan perlu di-note juga bahwa anak-anak itu perlu dilihat perkembangan dan pertumbuhannya. Itu hal yang berbeda ya tadi ya, Miss Nadia ya. Jadi pertumbuhan secara fisik, perkembangan secara kemampuan atau keterampilan, dan itu perlu kita bantu, kita dorong sama-sama. Bapak Ibu mungkin yang berminat untuk mengikuti kelas enrichment, secara onsite kami ada trial kelas onsite ya, Miss Nadia, ataupun juga bisa bergabung di dalam kelas enrichment online. Wah, menarik banget nih Miss Nadia. Saya aja rasanya ngebayangin kalau jadi orang tua kayaknya pengen deh Miss daftarin supaya bisa dilihat dengan kacamata yang berbeda gitu, Miss, oleh praktisi lain seperti itu. Itu sangat menarik sekali. Dari Miss Nadia ada yang mau ditambahkan untuk penutup? Saya akan menambahkan mungkin begini, kalau kita ibaratkan anak itu seperti pohon gitu ya, taunya orang tua, dokter, guru, praktisi yang mendampingi itu tanahnya. Kalau kita bisa membantu si tanah ini menjadi tanah yang subur dengan memahami apa yang harus dilakukan, itu akan sangat membantu si pohon ini bertumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi terlepas dari kegiatan apapun itu, ketika orang tua tahu nih apa yang harus dilakukan, sebaiknya kita bisa menyiapkan proses kehamilan dan kelahiran dengan baik, dan juga mempersiapkan aktivitas-aktivitas untuk menstimulasi aspek perkembangan mereka gitu. Dan kalau misalnya bingung, bisa bergabung dengan enrichment class supaya nanti didampingin menjadi partner dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak Bapak Ibu gitu. Oke, terima kasih banyak Miss Nadia. Senang banget dengan obrolan berfaedah di siang hari ini ya, Miss ya. Semoga Bapak Ibu juga mendapatkan wawasan baru terkait bagaimana kita bisa mengoptimalkan perkembangan anak usia dini ya, di mana itu adalah area golden age-nya mereka. Dan semoga dengan adanya kelas enrichment dari JCDC bisa membantu juga nih menjawab segala pertanyaan atau kebingungan Bapak Ibu ya dalam mendampingi tumbuh kembang si kecil. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Miss Nadia. Senang banget untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi di konferensi Bawah Pohon selanjutnya. Dadah!